kita bicara, kita sudah kedatangan Bapak Wali Kota Medan. Ada Bapak Bobi Afif Nasution SEMM. Selamat pagi Bapak. Gimana? Saya panggil Bapak atau Abang ya? Abang aja deh. Ya, ada Abang gitu ya, Bang Bobi. Selain jangan lupa sekali lagi untuk mematuhi yang namanya 5M, pakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Jangan lupa juga menghindari kerumunan dan satu lagi, mengurangi mobilitas. Bagaimana Kota Medan ke depannya nanti ya? Ini terkait tentang ini Pak, pengen nanya juga tentang SDM. Ini kan sebagai pelayanan masyarakat. Nah saat ini bagaimana ini? Di bawah pimpinan Pak Bobi sekarang ini gimana ini untuk SDM-nya? SDM tentang masalah pelayanan ke tingkat masyarakat ini gitu. Betul itu tadi, saya selalu menekankan kepada jajaran pemerintah Kota Medan untuk bisa bekerja itu dengan sebaik-baiknya. Jadi tadi kita ada punya 4 karakter yang harus selalu saya ingatkan lah. 4 karakter. Yang pertama itu jajaran pemerintah Kota Medan itu harus loyal. Yang kedua harus loyal. Yang ketiga harus loyal. Yang keempat loyal lagi. Pintar. 1 loyal, 2 loyal, 3 loyal, 4 pintar. Harus sampai jajaran paling bawah tidak bisa seperti itu. Harus bisa. Okay. Yang pertama itu loyal sama masyarakat. Loyal sama masyarakat, bagaimana kita kerja ini memang yang ada di jajaran Kota Medan ini memang untuk masyarakat. Kembali kita, lagi ya? Betul, kita digaji, kita dapat hari ini fasilitas, dapat jabatan hari ini itu untuk melayani masyarakat, bukan untuk yang lain. Jadi harus bisa kembali di situ. Yang kedua, saya itu harus loyal sama keluarga. Bukan artinya ini kayak oh ini ada jabatan, keluarga dimasuk-masukkan atau dapat sesuatu, bukan. Nah, tapi saya bilang dia. keluarga ini agar apa? Agar kita yang ada di Kota Medan ini ingat kalau kita melakukan hal yang melanggar hukum, yang paling korban paling sakit itu adalah keluarga. Anak kita menjadi mungkin korban bullying di sekolah, kan gitu ya. Teman-temannya sama teman dikucilkan, istri kita juga tentunya menjadi malu dan segala macam dari lingkungannya pun pasti akan dikucilkan. Apalagi orang-orang tua kita, orang tua kita yang selama ini mungkin bangga sama kita gitu. Ketika kita melakukan hal yang melanggar hukum, masih menganggap anak tapi pasti nangisnya luar biasa bagi orang tua. Dan yang ketiga itu harus loyal sama pimpinan. Agar apa? Agar semua program visi misi yang ada di pemerintah Kota Medan ini bisa sampai ke paling bawah. Kalau kita jajaran pemerintah Kota Medan yang jajaran paling bawah, lingkungan ya, lingkungan. Kepling itu kalau melayani masyarakat, ketika kita melakukan program, masyarakat harus A, harus B, harus C. Ketika selamanya cateringnya, masyarakat merasa cateringnya ini melayani mereka, apapun yang dibilang catering pasti mereka akan dengar. Tapi sebaliknya, kalau enggak, ini pemerintah aja. Kemudian juga yang paling baru yang paling baru di pemerintah Kota Medan kami berdua sendiri. New ya? New yang paling baru maksudnya yang di lingkungan pemerintah Kota Medan tentunya yang paling baru. Karena kami masuk ke sana sebagai pimpinan di sana, kami harus bisa dulu berkolaborasi sama lingkungan pemerintah Kota Medan. Jajaran kami harus bisa berkolaborasi. Itu pertama sekali harus kita rapikan, harus kita benahi. Tadi SDM di dalam sini harus kita kompakkan, harus satu visi, satu misi, satu pemikiran semua untuk menjalankan program pemerintahan ini. Baru tadi reward and punishment-nya, standar kerjanya mungkin ada beberapa yang akan kita rubah dan segala macam akan lebih baik. Baru kita reward and punishment sesuai yang kita inginkan. Oke, kan kalau ada Kota Tua di Semarang, kemarin saya juga dapat Ibu Wakil Wali Kota Semarang datang ke sini. Kota Tua Jakarta sama Kota Tua Semarang itu kotanya mati, tidak ada kegiatan. Nah, Kota Tua Medan ini, Sawon ini aktif sekali, saking aktifnya banyak yang mau mengikuti bentuk bangunannya yang kayak zaman sekarang. Jadi dalam arti merubah bangunan. Saking aktifnya. Ada plus dan minusnya lah ya. Nah sekarang kota-kota tua mungkin di Jakarta, di Semarang,
itu kesulitannya adalah bagaimana mengaktifkan kotanya, melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi di dalamnya. Nah sekarang kita di Kota Medan sudah ada itu kegiatan ekonominya, sudah aktif duluan. Tinggal bagaimana mengembalikan bentuknya saja, biar menambah lah. Mungkin hari ini di situ jualan dengan bentuk seperti itu, saya bilang mungkin jualannya kok jualan satu bijinya 5.000 dengan bentuknya dari bagus bisa lebih dari 10.000 ya. Dengan gitu ya. Dengan tambahan kok suasananya enak, itu bukan hanya rasa gitu loh, hanya rasa makan tapi tempatnya yang enak, suasananya bisa tempat foto-foto, bisa posting Instagram. Kita lihat enak dipandang, elok kata orang Medan kan, termasuk sungai-sungainya kan. Betul. Sungai Deli, Sungai Gapura. Pencanangan itu menjadi bersih. Kayak dipandang. Iya. Itulah Pak. Kayaknya Bapak juga aktif nih ke sungai-sungai terjun. Itu bahkan kemarin Lebaran pertama. Karena kemarin masyarakat Kota Medan Pak malam takbiran ya, malam dari malam takbiran itu ada yang kena banjir. Iya. Sampai Lebaran ketiga. Saya ditanya itu di sosial media, banjir hujan di mana Bang? Katanya kok bisa banjir? Iya bingung juga. Bingung juga masyarakat. Medan panas soalnya. Iya, tapi kok bisa banjir? Kok bisa banjir? Nah, itulah dia, karena Medan, posisi Kota Medan ini kan adalah sebagai hilirnya, hilir aliran sungai. Nah, ini resiko kita sebagai hilir, hulunya itu ada di Karo dan di atas, Deli Serdang dan segala macam di atas itu hulunya. Nah kita jadi hilir bukan harus hujan di Medan baru banjir. Nah hujan yang di Medan kalau banjir itu namanya hujan karena drainase kita yang kurang bagus. Kurang bagus. Aliran drainase kita kurang bagus. Tapi kalau yang bentuk sungai itu luapan sungai kalau di hulu hujan itu bisa. Nah kemarin makanya setelah Lebaran itu juga hari Senin juga kami juga koordinasi karena sungai itu miliknya BWS dari sungai. Kita sudah berkoordinasi bagaimana tadi betul Gapura sama Gapura sama Sungai Deli. Dua itu yang kita bilang ada beberapa ini ya, ada beberapa unsur ya. Yang pertama itu intensitas, yang kedua itu lamanya genangan air, seperti itu. Nah, habis itu yang ketiga itu ketinggiannya. Itu misalnya salah satu seperti itu kalau unsur-unsurnya kita. Nah, jadi memang kita sudah kolaborasi terus. Kecamatan kemarin, kami pemerintah Kota Medan siap. Pemerintah Kota Medan siap apabila saran dari BWS. Nah ini untuk misalnya perhatikan bantaran-bantaran sungai. Ini salah satu hal yang dilakukan untuk pencegahan banjir di Medan. Betul. Itu saya bilang ini ada dua sungai yang harus kita perhatikan dulu. Gapura dan Deli. Sungai Deli. Kami akan memfokuskan anggaran kami untuk masalah pembebasan lahan itu di Gapura. Tapi masyarakat kami yang di bantaran sungai Deli ini BWS juga harus memperhatikan. Saya minta jadi tukar-tukaran gitu loh Pak ya. Harus. Karena kami PR itu di BWS PR kami gini, BWS mau mengerjakan di Gapura. Tapi PR Kota Medan belum selesai. Belum. Masih ada satu lagi. Masih ada PR. Jadi kami bilang, oke, kami akan coba selesaikan PR kami yang di Gapura. Tapi selagi kami menyelesaikan PR kami di Gapura, karena anggaran kami fokuskan ke sana, yang di Deli tolong BWS bantu kami juga menyelesaikannya. Salah satunya dengan pintu air, itu yang di Johor, itu minta kita perbaiki. Apakah bisa juga menambah pintu air, kalau misalnya banjir dari hulu tadi datang, dari hulu tadi mulai deras hujannya, pintu air yang mengarah ke Kota Medan itu Sungai Deli bisa kita buka tutup. Jadi betul-betul kanal yang hari ini ada di Kota Medan itu bisa berfungsi betul-betul dengan baik fungsinya. Aktif kemarin di Instagram tentang masalah pungli dari Kepling. Karena masih banyak juga Kepling yang melakukan pungli-pungli atau mungkin lebih pro ke keluarganya. Nah seperti mau dia loyalitas ke keluarganya. Tapi beda loyalitasnya beda Pak. Ini gimana nih Pak? Ya itu tadi makanya agar ASN ataupun jajaran di pemerintah Kota Medan ini bisa kembali tadi, kembali ke loyal nomor 1. Itu nggak boleh dilupakan, harus loyal sama masyarakat. Ini kita lakukan seperti itu agar
tidak terjadi tadi, tidak terjadi pungli, tidak terjadi korupsi, tidak dimanfaatkan jabatan itu untuk mendapatkan sesuatu keuntungan pribadi. Untuk keluarga ya, sama keluarganya agak beda nih kan. Nah ini juga kita tekankan terus. Kita juga ke depannya kemarin sudah berkoordinasi dengan Cyber Pungli yang ada di Kota Medan. Ini bagaimana kita ada buat layanan pengaduan khusus pungli. Ada khusus. Pengaduan khusus pungli karena Cyber Pungli ini harus betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Medan, dan kami meminta Kota Medan agar coba mensosialisasikannya dengan masif bagaimana ada layanan pengaduan khusus pungli. Tapi itu juga ada di Medan ya. Banyak kali pungli bang. Banyak juga kadang-kadang laporan palsu gitu seperti ini. Jadi nanti inilah metodenya nanti yang akan kita ramu terus. Ini baru seminggu ini kita bicarakan apakah pakai ada video, ada foto, atau ada buktinya gitu ya. Karena kok laporan-laporan banyak laporan palsu ya. Bukan alamat aja kan. Kan banyak. Apa itu bang di Instagram? Bukan Medan lain namanya kalau nggak ada pungli. Tapi memang Pak Bobi, campaign kan menjadi ujung tombak. Ya kan? Ke depan melayani masyarakat, termasuk lurahnya. Nah, perbaikan ke situ kan memang sangat diperlukan. Itu tadi Pak, reward and punishment itu sangat perlu. Seperti kita sampaikan, ini contoh saja Pak ya. Contoh beberapa misalnya nanti ada beberapa, yang pentingnya mereka ada uang tambahan yang resmi. Yang ketika mereka bawa pulang ke rumah itu mereka bisa memberi kepada keluarganya dengan bangga, nggak sembunyi-sembunyi gitu ya. Nggak pas di kamar sama ini istri baru mengeluarkan uangnya segala macam gitu, nggak seperti itu. Ini secara resmi. Nah, contohnya saya katakan, misalnya nanti reward bagaimana untuk penambahan PAD kita. Nah, misalnya hari ini kepala lingkungan ada nggak sih yang melihat di lingkungannya itu, contoh misalnya IMB. Ada nggak sih di lingkungan catering ini yang masyarakatnya melakukan perubahan rumahnya, perubahan bangunannya, tanpa coba ditanya gitu. IMB sudah berubah belum? Nah ketika dia melakukan itu dan melaporkan kepada PTSP ya, Pak ya, ke PTSP, dia ada reward harusnya kan gitu. Dia dapat insentif. Dia dapat insentif dari situ karena dia menginformasikan kepada PTSP gitu kan. Oh ini ada warga saya yang melakukan perubahan bangunan dan IMB-nya belum dirubah. Ini akan saya ajukan untuk perubahan dan segala macam, atau dia mengarahkan masyarakatnya atau warganya untuk melakukan perubahan IMB. Itu perubahan IMB. Itu perubahan IMB saja. Tapi ada juga bangunannya tanpa IMB Pak. Nah itulah, seperti itulah yang kita kepala lingkungannya harus itu tadi, ketika dia bisa mengarahkan itu menjadi membayar IMB, dia dapat reward. Ketika itu bangunan sudah selesai, IMB-nya tak kunjung tiba Pak. Nah dia juga bisa dapat punishment dari situ, bukan hanya dari PTSP-nya Pak ya. Iya, jadi fungsi pengawasan dari dia. Kenapa ada tumpuan pasir, tumpuan bata di situ nggak ditegur sama dia? Karena padahal IMB-nya belum keluar. Iya betul. Gitu. Nah itu jadi ada reward and punishment ketika sebuah bangunan itu tadi dia dapat bisa membayar IMB-nya, dia dapat reward. Ketika itu ada IMB tetap terbangun, dia bisa dapat punishment juga. Nah, ini. Pak, ini ada yang salah satunya tentang Kesawan. Ada pesan nih buat Bang Bobi, katanya bangunan-bangunan tua seperti daerah Kesawan itu jangan diperbaharui, direnovasi ya Pak Wali, biar sama kayak kota-kota tua Jakarta gitu. Kan ini memang salah satu tadi yang mau dikembalikan ke awal ya Pak ya. Nah ini pesannya untuk Icam, tadi udah aku baca ya, Pak Wali udah jawab tadi, ini memang akan dikembalikan ke bentuk semula. Berarti tidak ada renovasi atau gimana gitu Pak? Tidak, ya renov. Kita kembalikan seperti semulanya. Itu kan fasad-fasadnya, atap-atapnya, kan dulu kan ada bisa kayak lorong gitu, kita jalan di lorong gitu Pak ya. Seperti yang sekarang yang masih bertahan itu kan seperti TikTok, masih bangunannya masih. Nah tapi karena memang kanan kirinya sudah berubah, kan gitu Pak ya. Seperti di Langsung, karena memang juga korporat Pak ya, pinggirnya kasih pagar. Harusnya kan memang kalau kanan kirinya tidak berubah, pagar kan sebenarnya tidak boleh ada. Nah ini hal-hal seperti ini memang yang membuat kemarin dibilang
kita pemerintah kota Medan menyuruh membuka pagar itu. Dia bilang harusnya nggak boleh, tapi kalau pada kondisi saat ini dibuka dengan kanan kirinya juga belum seperti itu, kita sebenarnya nggak bisa memaksakan juga. Makanya kita harus ada melakukan dulu. Bagaimana harus ada melakukan dulu, baru kita ajak masyarakat untuk bisa melakukan yang kita inginkan. Nah, kita kembalikan dulu, kita kembalikan semuanya ke bentuk semula. Makanya kemarin kalau ada yang berubah lagi, ya sudah tekankan dengan keras banget. Kalau ada yang berubah lagi bangunan heritage kita ke bentuk yang tidak sesuai dengan heritage-nya, ini akan kita tindak tegas. Oke. Termasuk yang bangunan di Jalan Hindu Simpang itu, Pak. Iya, yang depan bareng puisi itu tegur keras, dan ini sudah masuk ininya untuk merubahnya lagi kembali ke semula. Oke. Ada dari pendukung Pak Bobi nih. Versi Bang Bobi ini katanya mendukung sekali gebrakan nyata yang dilakukan Pak Wali, salah satunya mengenai dipulihkannya kawasan Kesawan. Ini keren banget nih, kayak di luar negeri jadinya ya Pak ya. Yang jelas nih untuk pesannya untuk yang Bang Bobi ya lebih giat lagi, lebih aktif lagi memperhatikan masyarakat, khususnya untuk para ini satu lagi Pak, tadi para musisi. Kita lihat kan kafe-kafe di Kota Medan selama pandemi ini mungkin dibatasi waktunya. Nah, musisi ini agak-agak bukan mulai Pak, udah kehilangan cari makannya di situ gitu. Udah enggak mau ngapain gitu nih sekarang. Mungkin ini apa yang akan dilakukan dari Bang Bobi sendiri untuk masalah ini? Itu tadi ya kalangan, apalagi live musik, nyanyi-nyanyi biasanya kan di satu tempat ya memang untuk banyak orang didengarkan. Nah tentunya ini berkaitan erat juga, saya sampaikan lewat Twitter, bagaimana pemerintah Kota Medan dan masyarakat Kota Medan dan yang pemilik usaha, terus pemilik kafe dan segala macam ini benar-benar bisa berkolaborasi dengan baik. Ketika itu karena masa pandemi Kak ya? Iya. Karena pandemi ini kadang kita landai, ini udah mulai landai, nanti ini nih masa kita udah mulai lalai lagi. Iya, itu landai dia lalai. Kalau kita lihat sekarang memang kasusnya lagi naik. Kita nggak bisa kerja sendiri. Tidak untuk menyelesaikan COVID ini tak ada yang jadi pahlawan. Tidak ada yang menjadi superhero untuk menyelesaikan permasalahan COVID. Tapi untuk menyelesaikan permasalahan COVID ini perlu seperti kami, pemerintah Kota Medan bersama Forkopimda tentunya terus berupaya untuk menekan penyebaran COVID. Pemerintah Kota Medan sendiri sekeras apapun upaya, sebaik apapun cara, kalau tidak berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara nggak ada hasilnya. Ini tidak akan ada optimal hasilnya. Oleh karena itu, kami pemerintah Kota Medan terus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara, dengan pemerintah kabupaten kota lainnya, dengan masyarakat, dengan stakeholder yang ada di Kota Medan ini terus berkolaborasi. Kolaborasi yang paling penting ini dengan masyarakat, masyarakat sampaikan di pembuka, bagaimana protokol kesehatan untuk masyarakat ini perlu dijaga. Karena banyaknya kita memberikan informasi ke masyarakat, masyarakat semakin tahu dan semakin mendapatkan banyak informasi. Mudah-mudahan lain waktu Pak Bobi bisa berkenan datang lagi ngobrol kita di sini Pak ya. Baik Pak, mudah-mudahan. Ngobrol lebih banyak lagi Bang. Karena masih banyak pertanyaan di kepala belum bisa aku tuntaskan. Terima kasih Bang Bobi waktunya sudah ngobrol bersama kita di pagi hari ini di Radio Kardepan dan juga Visi Radio. Yang jelas untuk ya salah satunya adalah penanganan COVID-19 ini. Untuk kedepannya kita juga ke masalah ekonomi ya, masalah sekolah ibu-ibu yang sudah lelah, mak-mak yang udah merepet terus, ini anak kapan sekolahnya gitu kan. Rencana bulan Juni atau Juli ya? Bulan 7. Bulan 7 ya? Oke. Kita dulu kebersamaan kita di Talkshow pagi hari ini untuk orang Medan yang dengerin kita di Visi Radio, mendengarkan Bapak juga terima kasih kebersamaannya. Bang Bobi, thank you banget sekali lagi ya. Sering-sering datang kemari Pak, biar kita ngobrol enak deh.